Jadi teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul segmentasi pasar, yaitu latar belakang. Latar belakang segmentasi pasar secara berakar pada kebutuhan untuk memahami dan melayani pasar secara efektif. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang memiliki karakteristik kebutuhan atau perilaku serupa. Berikut latar belakang segmentasi pasar. Yang pertama, keragaman kebutuhan konsumen. Keragaman kebutuhan konsumen dalam segmentasi pasar mengacu pada perbedaan preferensi, selera, dan kebutuhan setiap kelompok konsumen. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti demografis, geografis, psikografis, perilaku. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap segmen. Yang kedua, efisiensi dalam pemasaran. Efisiensi dalam pemasaran melalui segmentasi pasar dicapai dengan cara target yang tepat, pesan yang relevan, penggunaan sumber daya optimal, peningkatan konversi, keunggulan kompetitif, dan segmentasi yang tepat. Perusahaan dapat mengalokasikan anggaran dan upaya pemasaran secara lebih efektif menghasilkan ROI yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat dalam segmentasi pasar terjadi ketika banyak perusahaan menargetkan segmen konsumen yang sama. Beberapa faktor yang mempengaruhi persaingan ini meliputi: yang pertama, keterbatasan pasar, yang kedua, diferensi produk, yang ketiga, inovasi dan tren, yang keempat, harga dan promosi, yang kelima, loyalitas konsumen, yang keenam, perubahan dalam dinamika pasar yang mempengaruhi segmentasi pasar mencakup: 1. Perubahan preferensi konsumen. Tren gaya hidup dan kebutuhan konsumen terus-menerus berubah sehingga perusahaan harus menyesuaikan strategi segmentasi. Yang kedua, inovasi teknologi. Yang ketiga, persaingan global. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Yang kelima, kondisi ekonomi. Yang keenam, perubahan demografis. Perusahaan harus terus memantau dan menganalisis pasar untuk beradaptasi dengan perubahan ini menjadi referensi strategi segmentasi mereka. Nah, yang terakhir, pengembangan produk dan jasa yang tepat. Pengembangan produk dan jasa yang tepat untuk segmentasi pasar memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi tiap segmen. Berikut langkah kunci meliputi: yang pertama, riset pasar mendalam; yang kedua, penyesuaian fitur produk; yang ketiga, diversifikasi produk atau jasa; yang keempat, inovasi berkelanjutan; yang kelima, personalisasi; yang keenam, paket dan harga spesifik. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan konsumen, daya saing, dan potensi pertumbuhan di pasar yang ditargetkan. Yang keenam, optimalisasi sumber daya perusahaan. Optimalisasi sumber daya perusahaan dalam segmentasi pasar bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan hasil dengan memfokuskan upaya pada segmen yang paling menguntungkan. Berikut beberapa strategi untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama, fokus pada segmen; yang kedua, pemasaran yang disesuaikan; yang ketiga, penggunaan teknologi dan data; yang keempat, efisiensi operasional; yang kelima, kolaborasi dan kemitraan; yang keenam, evaluasi dan penyesuaian berkala. Dengan cara ini, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan, mengurangi pemborosan, dan mencapai hasil yang lebih besar dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah segmentasi pasar bertujuan untuk mengidentifikasi cara terbaik membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen agar perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Contoh rumusan masalah segmentasi pasar yaitu identifikasi segmen pasar, efektivitas segmentasi, keunggulan kompetitif, peluang dan potensi pasar, strategi pemasaran berdasarkan segmen, kesesuaian produk dengan pasar, dan efisiensi anggaran pemasaran. C. Tujuan segmentasi pasar adalah untuk membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen, sehingga perusahaan dapat memahami konsumen lebih baik, meningkatkan efisiensi pemasaran, menciptakan strategi yang tepat,
meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan daya saing, meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Tujuan utama segmentasi pasar meliputi yang pertama, peningkatan relevansi pemasaran, yaitu menyusun strategi pemasaran yang lebih spesifik untuk tiap segmen pasar. Kedua, peningkatan kepuasan pelanggan, yaitu menyesuaikan produk atau layanan agar lebih sesuai dengan preferensi segmen pasar. Ketiga, meningkatkan daya saing, yaitu dengan menargetkan segmen pasar yang tepat, perusahaan bisa membedakan dirinya dari kompetitor. Keempat, efisiensi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya pemasaran lebih efisien dengan fokus pada segmen yang memiliki potensi tertinggi. Kelima, meningkatkan profitabilitas, yaitu dengan memenuhi kebutuhan khusus setiap segmen. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan. D. Manfaat. Segmentasi pasar memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan, terutama dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Berikut adalah manfaat utama segmentasi pasar. 1. Peningkatan efisiensi pemasaran. 2. Penyusunan produk yang lebih tepat. 3. Strategi pemasaran yang lebih spesifik. 4. Peningkatan kepuasan pelanggan. 5. Keunggulan kompetitif. 6. Pengambilan keputusan yang lebih baik. 7. Peningkatan loyalitas pelanggan. Dan yang ke-8, penghematan biaya pemasaran. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tantangan dalam segmentasi pasar. 1. Mengumpulkan data yang akurat dan relevan, yaitu keterbatasan akses data, kualitas data, beragamnya data, analisis data yang kompleks, pengaruh perubahan besar. 2. Menentukan segmen yang benar-benar menguntungkan, yaitu menentukan segmen yang menguntungkan. Dalam segmentasi pasar melibatkan analisis terhadap potensi profitabilitas, ukuran segmen, pertumbuhan pasar, daya beli konsumen, serta kesesuaian dengan kemampuan dan sumber daya perusahaan. Ketiga, menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan segmen dalam mengorbankan efisiensi. Menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan segmen tanpa mengobarkan efisiensi dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama, riset pasar mendalam. Yang kedua, diferensiasi cerdas. Yang ketiga, skalabilitas produksi. Yang keempat, personalisasi dengan teknologi. Yang kelima, efisiensi distribusi. Yang keenam, umpan balik. F. Proses segmentasi pasar. Yang pertama, identifikasi pasar, yaitu tentukan pasar luas yang akan disegmentasi. Yang kedua, analisis konsumen, yaitu kumpulkan data tentang preferensi, kebutuhan dan perilaku konsumen. Yang ketiga, pilih kriteria segmentasi, yaitu tentukan variabel segmentasi seperti demografi. Yang keempat, evaluasi segmen, analisis potensi segmen berdasarkan ukuran, pertumbuhan dan daya tarik. Yang kelima, pilih target pasar, yaitu fokus pada segmen dengan potensi terbaik untuk keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir, rancang strategi pemasaran, yaitu sesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan segmen yang dipilih. Dan yang terakhir, G. Kesimpulan. Kesimpulan dari segmentasi pasar adalah bahwa proses ini merupakan strategi pemasaran untuk membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih homogen berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, psikografi, geografis, atau perilaku. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen secara lebih mendalam, sehingga perusahaan dapat menyusun produk, layanan, dan strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan target pasar yang spesifik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Terima kasih.